Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa pada hari ini dalam anugerah dan kuasa Tuhan yang begitu besar memelihara dan memberkati kita. Firman Tuhan saya sambung lagi kembali hari ini tentang seperti apa kebaikan yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kebaikan orang-orang percaya, kebaikan orang Kristen adalah kebaikan yang mengalir seperti air. Air hidup. Ketika air itu berhenti mengalir, itu berarti bahwa sumbernya juga berhenti. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalirkan kebaikan, kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga tidak pernah berhenti untuk memberi kebaikan, memberi pemeliharaan, memberi kasih, memberi kemurahan kepada setiap orang percaya. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak menahan kebaikan kita kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Dan itu firman Tuhan katakan engkau mampu melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat 3 hal bentuk kebaikan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu. Teruslah berbuat baik, teruslah alirkan kebaikan, maka engkau akan terus menerima kebaikan. Terus alirkan kasih, maka engkau akan terus menikmati kasih. Teruslah alirkan kemurahan, maka engkau akan terus menikmati kemurahan. Karena apabila sudah tiba waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita lihat hal yang pertama, seperti apa kebaikan itu. Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk diketahui semua orang? Ini bukan berarti bahwa kebaikan harus kita gembar-gemborkan, ceritakan, expose ke sana kemari supaya orang tahu bahwa kita orang baik. Bukan begitu. Ya, masing-masing boleh memberi penafsiran tentang hal tersebut sesuai dengan iman masing-masing, yaitu menggembar-gemborkan atau mengekspos seperti apa kebaikannya. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini bukan sedemikian. Kebaikan yang dimaksud adalah perbanyaklah kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Seringlah melakukan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu yang dimaksud kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang yang berhak menerimanya ada banyak di sekitar kehidupan kita. Kita sudah belajar ada 3 hal. Kebaikan kita harus dialami, dinikmati oleh saudara seiman kita. Harus dapat dinikmati oleh semua orang, bahkan dapat dinikmati oleh orang-orang yang memusuhi kita. Kebaikan kita itu harus diketahui oleh 3 golongan ini. Nah, kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Saya mempelajari bahwa arti kata kebaikan hatimu dalam ayat ini menggunakan satu kata Yunani yang mempunyai pengertian sikap, perilaku, budi, sikap hati yang tidak
petentang petenteng, mudah untuk mengalah, tidak cari masalah. Jadi kebaikan hati seperti ini mempunyai makna tidak keras hati terhadap orang, dalam pengertian menghadapi banyak situasi, tidak mudah untuk memaksakan kehendak, tidak ekstrim, moderat, tidak merasa lebih tinggi dan unggul daripada yang lain, apalagi menyimpan dendam atau sebaliknya melukai orang. Jadi ini yang dimaksud dengan kebaikan yang harus diketahui semua orang. Artinya reputasi kita adalah reputasi yang baik, moderat bagi orang, tidak ekstrim dalam hal kebaikan. Kebenaran yang dibungkus dengan kebaikan, kebenaran yang dibungkus oleh sikap moderat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita lebih banyak menyatakan ini kepada 3 golongan orang, yaitu saudara seiman, semua orang, bahkan orang-orang yang memusuhi. Yang kedua, bukan hanya kebaikan yang bersifat moderat, tidak ekstrim, tetapi hal yang kedua adalah kemurahan. Kemurahan ini adalah kebaikan yang dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian baik hati, ramah, murah hati, berguna, berfaedah, bermanfaat bagi orang lain. Jadi kata berkemurahan ini mempunyai pengertian perbuatan yang berguna, berfaedah, atau bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk berbagi kemurahan seperti ini, yaitu berbuat hal-hal yang berfaedah. Ketika saya berkemurahan kepada anak saya, tentunya atau siapa saja, saya tidak memberikan kepadanya apa saja yang diinginkannya. Tentu saya akan memberikan kepadanya apa yang saya anggap berguna, bermanfaat. Kebaikan hati bukan berarti memberikan kepada kita atau kepada siapa saja apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkannya, sesuai dengan keinginannya. Tetapi dipertimbangkan dengan benar apakah yang akan diterimanya itu berfaedah untuk jangka panjang, atau menjerumuskan dia, atau menjebak dia. Ini yang disebut berkemurahan. Yang ketiga adalah bersikap baik demi kebaikan. Kata ini juga digunakan dalam perjanjian baru, yaitu baik, bagus, berguna. Itu berasal dari ketulusan jiwa yang membenci segala bentuk kejahatan dan motif-motif yang negatif. Kebaikan ini adalah praktek atau aplikasi daripada kemurahan hati dari iman kita. Ayat 11 dari 2 Tesalonika berkata, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi rupanya perbuatan-perbuatan baik ini menyempurnakan pekerjaan iman, melengkapi pekerjaan iman. Saudara kalau naik kendaraan, kalau tidak lengkap, saudara bisa ditangkap polisi. Kelengkapan kendaraan itu wajib. Apalagi kalau bannya satu tidak ada, bagaimana bisa berjalan? Kendaraan harus lengkap komponennya supaya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sampai di tujuan. Begitu juga dengan iman kita.
perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama, baik kepada orang Kristen, baik kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi, adalah kelengkapan, penyempurnaan dari pekerjaan iman kita. Tujuannya adalah ayat 12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Jadi tujuannya adalah kemuliaan Tuhan. Jadi kebaikan yang sejati yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari adalah terdiri dari dua bagian, itu kebaikan atau kemurahan yang berasal dari dalam batin kita, dari identitas kita. Dan yang kedua adalah kebaikan itu harus berguna untuk jangka panjang. Jadi sumbernya adalah hati dan perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan yang tulus dan sejati hanya lahir dari hati yang memiliki motivasi yang murni demi kebaikan orang lain karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berbuat baik? Sudah dijelaskan tadi bahwa kebaikan kita adalah identitas kita sebagai orang yang percaya. Bahwa kebaikan kita yang kedua adalah menyempurnakan iman kita, melengkapi iman kita. Perbuatan-perbuatan kita tidak ada artinya tanpa iman. Iman tanpa perbuatan juga tidak ada artinya, tidak lengkap, tidak sempurna. Nah, ketika Tuhan datang kembali, Dia hanya akan menemukan iman yang hidup. Benih itu pasti tumbuh, dan benih itu pasti berbuah. Kalau benih tidak bertumbuh, pasti tidak berbuah. Kalau engkau memiliki benih ilahi dalam dirimu, pasti bertumbuh dan berbuah. Itu otomatis seperti itu. Dan itu tujuannya kita ditanam oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan datang kembali kali yang kedua, iman yang berbuah, iman yang berbuat, iman yang teraplikasi, iman yang dikerjakan, itu yang akan dituai oleh Tuhan, dinikmati oleh Tuhan. Bukan kita sendiri yang nikmati, Tuhanlah yang menikmati buah-buah daripada iman kita, buah-buah daripada pengiringan kita kepada Dia. Setiap kita orang percaya harus tahu bahwa Tuhan sewaktu-waktu bisa datang. Terlebih dunia yang semakin hari semakin goncang, tanda-tanda zaman telah menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini akan segera berakhir. Oleh karena itu, menantikan kedatangan Tuhan, jangan menantikan Tuhan hanya dengan aktivitas gerejawi. Menantikan kedatangan Tuhan adalah tunjukkan, nyatakan seperti apa engkau hidup dengan iman itu. Untuk apa iman yang kuat tetapi tidak ada aplikasinya? Untuk apa kelekatan kita kepada Tuhan tetapi tidak ada aksi dalam kehidupan sehari-hari kita? Tidak dirasakan oleh saudara seiman kita, tidak dirasakan dan dinikmati oleh semua orang, dan tidak dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang yang memusuhi kita. Orang Kristen tidak punya musuh, dimusuhi iya. Jadi kita harus menantikan kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan. Bisa saja setiap saat, bisa besok, bisa lusa, bisa hari ini. Kita nantikan kedatangan Tuhan dengan cara terus melayani. Nah, mari kita lihat aplikasi-aplikasi daripada iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita diperhitungkan oleh Allah. Di ujung jalan kita satu saat Tuhan akan memanggil dan kemudian mengadili semua orang dan mulai menunjukkan kepada mereka siapa yang imannya benar dan siapa iman yang tidak benar. Iman yang benar adalah iman yang berbuah, teraplikasi. Tapi iman yang tidak benar adalah iman yang tidak teraplikasi. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Yang firman Tuhan tadi katakan, Tuhan mengumpulkan satu demi satu, pribadi demi pribadi, seperti seorang dokter spesialis di ruang pemeriksaan. Setiap orang akan dipanggil satu demi satu menurut namanya. Lalu dikumpulkanlah. Ada dua jenis orang, dua golongan orang, yang satu golongan kambing, satu golongan domba. Golongan domba, Tuhan berkata, ketika aku lapar, engkau mengunjungi aku, engkau memberi aku makan, dan seterusnya. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika dalam penjara, engkau mengunjungi aku, dan seterusnya. Lalu mereka berkata, kapan kami lakukan itu? Apa saja yang kamu lakukan kepada salah seorang daripada saudaraku yang lemah, yang hina, itu yang kamu lakukan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, seperti apa iman saudara dan saya? Pada ujung jalan kita dalam penghakiman satu persatu, saudara dan saya akan ditanya oleh Tuhan. Tidak akan ditanya apa yang kau lakukan, karena Tuhan sudah tahu apa yang saudara lakukan selama saudara hidup di dunia. Tuhan sudah menaruh CCTV-nya untuk melihat apa yang sedang engkau lakukan, untuk mengamati dan menilai apa motivasimu di balik segala sesuatu yang engkau lakukan. Banyak orang hanya fokus penafsiran yang berkata begini, Tuhan mengukur hanya orang yang beribadah di dalam bait Allah. Makanya banyak orang hanya kumpul-kumpul di gereja saja, tapi tidak ada aktivitas kasih, aktivitas kebaikan, aktivitas kemurahan dalam hidupnya. Jadi menggebu-gebu dalam gereja, berbahasa roh, rame di gereja, semangat sekali kalau di gereja, tapi di luar mati kutu. Tidak ada pelayanan, tidak ada kasih, tidak ada kemurahan, tidak ada kebaikan, tidak ada penjangkauan, tidak ada. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu golongan yang lain, orang percaya juga, yang kemudian digolongkan sebagai kambing-kambing adalah ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Kapan Tuhan? Apa saja yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku, kamu tidak lakukan pada salah seorang dari saudaraku. Itu yang kamu lakukan kepadaku. Oh, pale. Bapak Ibu Saudara, akan banyak kejutan-kejutan di ujung jalan. Kalau kekristenan saudara hanya kebaktian, ibadah-ibadah, tapi tidak ada aplikasi, itu namanya tidak lengkap, tidak sempurna, tidak utuh. Bapak Ibu Saudara, saudara sudah menerima kebaikan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 7 katakan kita sudah menerima melimpah kebaikan Tuhan.
Kita sudah diselamatkan, ayat 8 katakan, oleh kasih karunia-Nya. Itu bukan karena kebaikan kita. Apa yang kita lakukan dengan hidup yang Tuhan berikan, dengan anugerah Tuhan yang kita terima dari Dia. Roma pasal 2 ayat 4 katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Seringkali kita abaikan kemurahan dan kebaikan Tuhan dan selalu aku. Lagunya begini, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kapan memberkati? Kapan melayani? Kapan berkemurahan? Kapan bersaksi? Kapan berbagi? Apa yang kau lakukan kepada sesamamu, itu yang kamu lakukan kepadaku. Banyak orang ke gereja hanya untuk kumpul uang. Bagaimana caranya supaya saya diberkati? Saya memberi lebih banyak supaya saya diberkati. Sebenarnya dia ke gereja hanya untuk memenuhi keinginannya, ambisinya, kepentingannya. Jadi dia datang kepada Tuhan hanya untuk semakin kaya, semakin diberkati. Makanya lagunya seperti tadi. Siang, malam, pagi, sore diberkati. Tapi kapan memberkati? Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak menyalurkan berkat Tuhan yang ada pada diri saudara, Yakobus 5 ayat 3 katakan, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ketika saya sampaikan kebenaran seperti ini, bisa saja ada orang yang berkata, kurang lagi nih pendeta sampai bicara tentang uang lagi, uang lagi. Ini bukan berbicara tentang uang semata-mata. Di mana hartamu, di situ hatimu. Apa yang menjadi harta, apa yang menjadi yang sulung dalam hidupmu, itu milik Tuhan. Kalau engkau gagal mempersembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan, percayalah, semua akan berkarat. Dan itu akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu sendiri seperti api. Bapak Ibu Saudara, mari jangan menahan kebaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita berbuat baik. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kita berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang tidak bisa membalasnya. Di dalam Lukas 14 ayat 12-14 katakan begini. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk memberi, belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengaplikasikan iman kita supaya iman kita menjadi sempurna. Tuhan memberkati kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bermurah hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah iman kami disempurnakan oleh perbuatan-perbuatan baik kami, kemurahan kami yang Tuhan karuniakan kepada kami di dalam Kristus. Biarlah hati kami tidak menahan kebaikan kepada orang yang berhak. Biarlah kami tidak jemu-jemu untuk melakukan kebaikan kepada setiap orang yang layak untuk menerima. Bukan hanya kepada orang-orang yang bisa membalas kepada kami, tetapi orang yang tidak mampu membalas kepada kami. Biarlah Engkau meningkatkan nilai daripada iman kami dengan mulai melakukan bagian yang harus kita
yang harus kami lakukan. Ampuni kalau kami salah. Ampuni kalau kami menyimpang. Ampuni kalau kami keliru. Kembalikan kami kepada kasih-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Biar kami tidak mengabaikan, menganggap sepi kebaikan-Mu. Biar kami jadi orang Kristen yang tidak hanya membangun iman yang kemudian tidak sempurna, tidak teraplikasi, tetapi membangun iman yang teraplikasi, iman yang sempurna, iman yang lengkap, iman dan perbuatan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami sehingga pada ujung jalan kami masuk dalam golongan domba-domba yang mampu berbuat sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan masyarakat dan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan.